implementasi itu, Sir, ya. Bagaimana ya implementasi tabe itu ya sangat minim ya. Baik di keluarga maupun di kampus itu masih kurang ya, saya kira istilah tabe ya. Karena dianggap kuno kan. Ya, Padahal dianggap sebenarnya kuno. makna tabe itu sangat luar biasa ya. Kalau konteks budayaan sipaka tahu ya, sipaka inga, sipaka labir ya. Jadi sipaka tahu itu memanusiakan manusia. Artinya orang Bugis Makassar atau orang kita di Sulawesi Selatan ini sudah mengenal istilah humanisasi, humanisme. Ya, artinya tidak perlu lagi diajari bagaimana human itu, karena kita sudah implementasikan dalam konteks kebudayaan kita. Ya, yang kedua bagaimana sipaka inga. Ya. Yang kedua mengenai papasang atau papase, itu memang ada korelasi dengan identitas keislaman kita. Ya, misalnya asambayang kuno tambung pakajaya amala numate kosalang nanusasal kalen. Soalnya papasang itu identik dengan Islam, termasuk juga ya sambayangan tuh ya benten tangannya agamanya itu sejalan dengan hadis as-salatu imaduddin, artinya salat itu tiangnya agama. Dalam konteks budaya kita sudah diperkenalkan loh ya pesan-pesan kearifan lokal itu melalui ya keislaman itu tadi, bahwa salat itu sebagai tiang dalam suatu agama ya, sekalipun mungkin. Well, bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di MYT, Muslim Youth Talk, di mana kita akan membicarakan segala hal terkait kepemudaan. Di episode kali ini bersama kita Pak dosen, ya dosen muda. Panggilannya di kampus? Ya, Pak Dedi. Pak Dedi, ya, Sir Dedi, Pak Dedi. Pak Dedi ya? Ya. Oke. Nah, ini tergolong dosen muda ya, dan saya lihat sangat fokus kepada, selain bahasa Indonesia yang menjadi jurusan, fokus kepada kebudayaan kita di sini. Ya. Ini kita langsung teman-teman, memang sepenting itu ya budaya kita. Ya, apa tidak masalah? Orang kan sekarang beranggapan ya sudah modern, budaya-budaya itu tinggalkan saja, sudah kuno, atau bagaimana di pandangan kita? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Amri, Kak Sir Amri. Ya, saya sama Amri saja, Amri. Ya, ya Amri, Kak Amri. Tentang budaya ya, satu hal yang penting sekali ya. Mengapa itu penting atau urgen? Karena dengan budaya itu mampu menumbuhkan karakter seseorang ya, sehingga memang anak muda atau pemuda itu ya memang dia harus mampu ya mengaktifkan aktivitas kegiatan gitu ya, atau ya semua hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan itu kan bagian dari budaya atau culture. Hanya saja kebiasaan apa ya atau aktivitas apa yang mampu ya terekam dalam memori, dalam aktivitas. Jangan sampai kebudayaan itu ya dianggap sesuatu yang negatif ya, sehingga kebudayaan yang kami pahami adalah kebudayaan yang mentradisi, yang mungkin kalau kita dianggap tadi Kamri sesuatu yang sudah lama, sesuatu yang sudah kuno, yang sudah lampau. Nah, jadi sebenarnya kalau budaya itu, kalau kita artikan itu secara general, segala kebiasaan, segala hal yang baik, positif, yang mampu memengaruhi, ya mulai dari pemikiran, ya mulai dari tingkah laku, simbol-simbol busana, simbol-simbol pakaian, dan segala hal yang berkaitan dengan culture itu, semua itu dianggap budaya. Semua masuk budaya, ya. Hanya saja memang saat ini generasi kita minim pengetahuan, ya, minim pengetahuan tentang kebudayaan itu, ya, sehingga jangankan mau menerapkan atau menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam dirinya, ya, kalau tidak ada pemahaman. Tidak ada pemahaman. Tidak tahu kalau sesuatu itu ada. Sesuatu itu ada. Apalagi mungkin di keluarganya sudah hilang atau sudah sangat minim sekali pengetahuan kebudayaan, aktivitas kebudayaan atau seputar kebudayaan yang ada di keluarga itu, ya. Tapi kira-kira kenapa? Apa alasannya kenapa memudar begitu? Ya. Contoh saja yang paling simpel, di seusia kita mungkin sangat sakral untuk tabe, mata tabe. Ya. Sekarang bahkan jarang dilihat. Ya. Mungkin kalau kita lihat
ya yang matabe sekarang adalah orang-orang yang sudah tua. Yang sudah tua. Bahkan yang kita saja sudah jarang. Apa kira-kira ini? Apakah dianggap sesuatu yang terlalu kuno ini kalau kita tidak usah menunduk-nunduk di depan orang atau bagaimana? Iya. Kalau berbicara mengenai mengapa itu terjadi ya, artinya kebiasaan matabe itu, mapatabe atau atabe itu ya itu kurang dilakukan atau sudah hilang ya. Artinya apa? Pertama karena kebiasaannya juga ya. Mungkin sudah tidak ada lagi yang mendengar ya, artinya mengetahui bahwa fungsi tabe itu adalah ini atau arti tabe itu apa ya. Jadi kosakata tabe saja itu mungkin masih belum dipahami ya. Apalagi generasi muda saat ini Gen Z itu kan ya, artinya mengetahui dulu ya apa arti tabe dan seberapa penting tabe itu ya, dan bagaimana hubungan tabe pada pembentukan karakter ya. Jadi memang pertama pemahaman dulu ya, bagaimana pemahaman generasi muda ini ya sangat minim ya, sehingga itu tadi yang Sir Amri katakan ya kurang digunakan, kurang diucapkan gitu ya, kurang dilakukan ya, karena pemahaman yang sangat minim. Itu pertama. Yang kedua menurut saya atau yang saya amati adalah proses implementasi itu, Sir ya. Bagaimana ya implementasi tabe itu ya sangat minim ya. Baik di keluarga maupun di kampus itu masih kurang ya, saya kira istilah tabe ya. Karena dianggap kuno kan? Ya, Padahal sebenarnya makna tabe itu sangat luar biasa ya. Kesopanan, kesantunan ya, bahkan konsepnya itu ya konsep bagaimana kita merendah ya, bukan merendah diri tapi merendah hati ya. Jangan sampai banyak orang cerdas IPK 4 tinggi nilainya tapi tidak ada rasa tawadunya ya, rasa tabe itu Menghilangkan kesombongan ya sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya melunturkan aktivitas atau persepsi yang tinggi sekali kan dalam diri kita tabe itu. Jadi sehebat apapun kamu terlihat di mata orang ya, kamu tidak boleh meninggikan diri setinggi. Betul, iya. Nah, tapi teman-teman ini biasanya suka dengan kambing hitam ini. Siapa yang salah ini? Iya. Kalau tadi misal tidak kurang pemahamannya, siapa yang salah? Orang tuanya kah, gurunya kah, atau siapa? Atau ini observasi bodoh saya ya. Bahkan kita ini gara-gara orang seperti kita salahkan Gen Z. Sebenarnya yang salah adalah di kita. Karena kita yang tidak mencontohkan itu, kita tidak memberi pemahaman tentang itu, kita tidak lagi menegur kalau itu tidak terjadi atau bagaimana. Tapi itu observasi bodohnya ya lah. Iya. Kalau saya melihatnya itu pertama jelas kembali lagi pembiasaan. Pembiasaan yang memang saat ini sudah kurang. Alasannya apa? Mungkin sudah begitu banyak teknologi gitu ya, arus teknologi semakin canggih sehingga diganti dengan pola ya atau style yang sudah dianggap itu modern. Ini menurut kami juga ya, karena memang era saat ini dengan masa yang lalu jelas sangat berbeda. Ya mungkin Gen Z lebih tertarik ya dengan style atau gaya yang sudah modern atau kontemporer dibandingkan dengan style yang dahulu. Ya sebenarnya kalau kita mau ambil pertengahan ya, tetap kita mengikuti ya tren ya masa saat ini, tetapi itu tadi landasan atau culture-nya jangan kita hilangkan, identitas, karena kultur itu atau budaya itu sebagai identitas, Sir ya, sebagai identitas. Jadi kembali pembiasaannya memang masih kurang ya, sangat kurang. Yang kedua memang orang-orang tua kita ya saat ini kan memaafkan sudah berganti lagi generasi, sudah berganti zaman ya. Artinya tidak terjadi regenerasi ya, masih kembali ke situ ya, aktivitas itu sudah minim ya, sudah hilang ya, karena generasi terdahulu ya sudah tidak ada, sudah tidak mungkin memberi contoh untuk tidak saat ini yang menjaga ya, tidak ada yang hadir untuk menegakkan itu ya, atau menegakkan aktivitas kebudayaan itu ya, yang bermakna positif, tabe dan seterusnya. Artinya itu yang hilang ya, sehingga adik-adik kita Gen Z itu tidak lagi melihat yang mana itu tabe ya, bagaimana bentuk tabe ya, bagaimana gerakan kalau bicara teknisnya, tabe itu bagaimana yang kita bisa lakukan gitu. Tabe itu hanyakah sekadar fisik kah, atau mungkin ada konteks tabe
dalam konteks intelektual, dalam diskusi, dalam debat atau bagaimana? Ya itu mungkin ya, mohon maaf. Ya kami pahami bahwa sekadar pembiasaan betul ya masih lemah. Yang kedua mungkin contoh bentuk implementasi baik di kelas atau di sekolah ataupun di keluarga itu masih lemah juga, sehingga secara kesimpulan ya memang saat ini kondisinya begitu ya, apalagi ditambah dengan teknologi yang mungkin lebih tertarik orang melihat itu, melakukan itu, lebih mengucapkan keren. itu lebih keren ya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang sudah ya terkontaminasi ya, dan tidak bisa juga kita salahkan Gen Z memang, tetapi secara tidak langsung kan Gen Z perlu memilih ya dan memilah ya, memfilter apa sih yang manfaat bagi saya ya. Kalau seorang muslimiyot itu ya harus dia kaitkan juga bagaimana persepsi dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana aspek kultural. Jadi menurut saya dua hal ini tidak bisa lepas ya. Jadi muslimiyot tentu ya kepribadian muslim tetap harus ada, tetapi bagaimana dengan identitas kita? Kalau bukan kita yang jaga ini matabe, siapa lagi? Ya, kalau bukan kita yang menjaga kultur, kebudayaan, identitas kita, masa orang lain yang mau menjaga? Bagaimana, Sir Amri? Kita anggap orang Jawa. Orang Jawa. Kita berharap orang Jawa lestarikan martabe. Martabe. Iya. Dibanding tadi yang teknisnya, misal gerakannya yang sudah hilang, tidak kalah penting nilainya ya, value-nya, betul. Dari gerakan itu, maknanya itu yang harus ya minimal tetap ada ya, bagaimana relevan, kita sebagai misal dalam konteks tempat kita sekarang Bugis Makassar itu tidak bicara orang di belakang, tidak sombong. Betul, ya. Berarti itu yang lebih penting dijaga. Betul. Ya. Minimal itu yang kita jaga, walaupun misal gerakan teknisnya agak berkurang. Iya. Jadi kalau menurut saya cocok ya sesuai yang dikatakan Sir Amri bahwa memang tabe itu atau tabe tidak hanya sekadar fisik atau aturan secara fisik gerakan ya, tetapi sebenarnya lebih luas ya, lebih general, bahwa bagaimana konteks tabe itu kita bawa ya dalam percakapan misalnya ya. Jadi bukan hanya gerakan, tetapi bagaimana ucapan, bagaimana dari segi suara ya, sekalipun memang orang Makassar suaranya agak besar ya, atau agak meninggi, tetapi insya Allah hatinya halus, hatinya baik gitu kan ya. Hanya memang secara fonologi itu ya suara kita identik dengan sesuatu yang kasar, tetapi jangankan di luar Sulawesi, orang sesama di Sulawesi saja, misal orang Bugis anggap orang Makassar itu kasar. Kasar ya. Jadi kembali lagi konteks tabe itu memang kita perlu luruskan kembali atau dudukkan dulu bagaimana itu tadi ya. Dan ini tabe ini kan hanya kecil sebagian saja dari aspek kebudayaan kita, tetapi memang sangat minim untuk dilakukan atau diimplementasikan ya. Jadi memang konteks tabe tidak hanya sekadar aspek gerakan atau aspek fisik tubuh yang harus menunduk ya, tetapi lebih dari itu bagaimana kita menghargai orang ya. Kalau konteks budayaan si pakatau ya, si pakainga, si pakalabiri ya. Jadi si pakatau itu memanusiakan manusia. Artinya orang Bugis Makassar atau orang kita di Sulawesi Selatan ini sudah mengenal istilah humanisasi, humanisme. Ya, artinya tidak perlu lagi diajari bagaimana human itu, karena kita sudah implementasikan dalam konteks kebudayaan kita. Ya, yang kedua bagaimana si pakainga ya, saling memanusiakan, saling mengingatkan. Artinya ketika kita saling mengingatkan di situ berarti ada orang yang mengingatkan pada kebaikan. Ketika kita salah ya, ketika kita melakukan kesalahan ada yang mengingat di situ. Ada kepedulian. Iya, ada kepedulian di situ. Termasuk tabe itu. Jadi tabe itu bukan hanya sekadar menyampaikan sesuatu yang baik. Bisa saja ketika ada orang yang melakukan keburukan, kita ingatkan, jangan begitu, tabe. Ya, kupok orang yang kianne. Artinya maaf orang Makassar itu ya, kosakata Makassar ini. Saya ingin menyampaikan sesuatu ya. Artinya dengan kata tabe itu juga ya masuknya itu jalurnya itu untuk mengingatkan. Dan bukan saya lebih bagus dari kamu ya, tapi saya mau bilang ini loh. Seandainya tidak saling mengingatkan kita, Sir Amri ya, itu terjadi mungkin kesusahan, terjadi mungkin masalah yang lebih besar ya. Apalagi kalau orang-orang pintar, orang cerdas itu diam semua. Saya kira itu luar biasa dampaknya ya. Sebenarnya itu yang mungkin akibat dari kurangnya budaya itu sekarang orang malas menegur. Malas menegur. Karena
tidak berani dengan konsekuensi Iya. tegurannya. Tegurannya, betul. Ya, padahal itu kalau dilihat dari budaya kita ya, Iya. harusnya orang Bugis Makassar tidak takut dengan Tidak takut konsekuensi itu, iya. menegur, karena dia tahu dia datang dengan kebaikan. Kebaikan, sebenarnya. iya. Ya, niatnya, Niat intensinya, itu. intensi yang Iya. bagus. Jadi melalui media atau kesempatan dengan perantaraan tabe itu akan istilahnya menghaluskan ya. Ada aspek eufemisme di situ, menghaluskan kosakata atau menghaluskan penyampaian sehingga pesan itu masuk ya. Pesan itu masuk kepada orang yang kita ingatkan. Jadi di satu sisi kalau kita anggap tadi yang Sir Amri katakan takut atau apa ya, bermasalah atau mungkin ya merasa dihina, padahal bukan dihina sebenarnya, diingatkan. Ya, diingatkan, tetapi mungkin dianggap salah ya, dianggap tidak diperhatikan dan seterusnya, atau mungkin ya negatif lah orang kalau diingatkan ya. Maka jalur at-tabi itu adalah pintu masuknya untuk bagaimana orang bisa berterima sebenarnya. Ketukan, ya diketuk dulu diketuk dulu. Ya, artinya dengan cara yang bahasa yang baik ya, makanya pintu masuknya at-tabi. Dan termasuk sifat labiri, artinya bagaimana kita saling memuliakan. Orang itu bisa mulia dengan kita. Artinya ketika kita berinteraksi, kalau orang itu saling menghargai kita, memuliakan kita, ya, insya Allah kita juga akan memuliakan orang itu. Ya. Dan sepertinya budaya kita sangat dekat dengan ajaran Islam ya, khususnya Bugis Makassar. Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menghargai yang lebih tua, mencintai yang lebih muda. Itu hadisnya ada kalau tidak salah. Termasuk juga kalau konteks saya ambil lagi contoh kedua selain dari at-tabi ya, pada aspek kebudayaan itu papasang ya, atau dalam bahasa Bugis papasang. Papanai. Itu salah satu juga ya, salah satu identitas budaya Makassar. Hanya saya belum bisa sampai ke situ ya. Mungkin karena ada sesuatu juga yang belum sampai ke sana kaminya ya. Yang kedua mengenai papasang atau papase, itu memang ada korelasi dengan identitas keislaman kita ya. Misalnya as-sambayang kunut tambung pakajaya amala numate kosallang nanusasal kalen. Soalnya papasang itu identik dengan Islam, termasuk juga ya sambayangan tuh ya benteng tangannya agamanya. Itu sejalan dengan hadis as-salatu imaduddin. Artinya salat itu tiangnya agama. Dalam konteks budaya kita sudah diperkenalkan loh ya. Pesan-pesan kearifan lokal itu melalui ya keislaman itu tadi, bahwa salat itu sebagai tiang dalam suatu agama. Ya, sekalipun mungkin orang-orang tua kita masih minim secara literasi keislaman waktu itu karena memang masih proses islamisasi. Ya, tetapi kita tetap menjemput bola atau menghargai atau belajar kembali bahwa memang ada korelasi antara budaya dan keagamaan kita. Dan ini yang Muslim Youth ini ya, pemuda Islam saat ini atau generasi Z perlu untuk mengkaji itu ya. Perlu untuk mengkaji itu, memahami itu dengan komprehensif agar mampu dia implementasikan, internalisasikan dalam diri dan terpancarlah akhlak yang baik. Saya kira itu konsepnya secara umum saja, Sir. Ya. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang budaya Bugis Makassar khusus adalah akhlak yang baik akhlak ya. Kalau baik, kita mau tarik semuanya ke sana. Ujungnya akhlak yang baik. Iya, muaranya ke sana. Jadi akhlak yang baik ya diawali dari tindakannya. Ya, tindakannya diawali dari persepsi yang harus diubah, pemahaman yang harus diubah, pendidikan kuncinya. Saya kira ada kaitan di situ pendidikan, ya. Ya, dan itu ada juga dalam papasangnya, ya, yang kami ketahui, ya. Mana majai tedonta, matambung barang-baranta, rugi jaki antu punatena sikolata. Ya, ini ada lagi papasang lagi ya. Ya, meskipun begitu banyak kerbaumu, ya, begitu banyak sapimu, barang-barangmu melimpah, hartamu banyak. Kalau tidak ada sekolahmu, tidak ada artinya. Ya, dan sekarang orang-orang sekarang itu mau maaf ini, dihargai itu orang yang berpendidikan. Ya. Bahkan memang konteksnya ya tingkatan atau levelnya itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala saya kira ya di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat ya. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya, memang sekalipun memang orang berilmu itu harus dulu landasi iman. Tidak bisa langsung berilmu tanpa iman karena khawatir jadi kenakalan kenakalan intelektual ya. Terjadi kenakalan intelektual ya, ketika dia ilmunya tinggi tetapi tidak dilandasi pondasi yang baik oleh iman. Menyesatkan orang. Iya, begitu, Sir. Iya.
yang kurang juga ini selain itu adalah sepertinya teman-teman ini tidak mengerti apa yang kita bilang papasang Papasa tadi. gitu. Ketika tidak diterjemahkan, Terjemahkan. teman-teman ini pasti tidak mengerti. Dan guru-gurunya juga tidak mengerti. Guru-guru. Iya. Bagaimana kita berharap anak-anak muda kita tahu, sementara gurunya saja tidak bisa baca ini. Ini. Jadi orang tuanya tidak tahu, gurunya juga tidak tahu, iya. lingkungan sekitarnya tidak berbahasa seperti itu. Seperti itu ya. Ya, ini berat ya penanganannya. Iya. Karena kalau misal diajarkan di sekolah, yang paling diajarkan grammarnya, itu pun grammarnya agak susah digramarkan sebenarnya. Iya. Betul, iya. Iya. Jadi kita ini kalau atau teman-teman lah, apa yang bisa teman-teman lakukan? Apakah misal kalau mereka mau mulai berbahasa sepertinya malu begitu. Iya. Jadi apa yang bisa kita lakukan supaya bahasa ini, karena contohnya di sekolah saya lakukan penelitian Iya. kecil-kecilan ya tentang siswa-siswa yang di sekolah, orang tuanya masih bisa, tapi anak-anaknya sudah tidak bisa. Iya. Apa yang terjadi? Apakah orang tuanya tidak pakai bahasa itu lagi di rumah, atau memang kondisi kita yang membuat bahasa Makassar itu tidak keren? Ya. Bahkan kita sendiri nih yang berbicara sekarang, ya logat Makassar, kadang kita ya malu sirik-sirik Iya, gitu, sirik-sirik. ya bicara Makassar kita, bisa Makassar. kita malu kalau pakai bahasa Makassar. Ya. Apa yang terjadi nih? Kenapa kita saja yang tahu bahasa Makassar kadang malu berbahasa Makassar? Bagaimana lagi dengan anak-anak kita atau anak muda kita atau teman-teman ini? Ya, pertama jelas sikap inferior itu yang harus dihilangkan dulu, Sir. Ya. Sikap inferior, sikap merasa malunya tadi itu. Bagaimana caranya? Memang perlu kembali lagi ya. Bagaimana generasi kita itu ya dia memahami kebudayaan, memahami salah satunya bahasa daerah. Salah satunya ini ya. Karena unsur-unsur kebudayaan banyak, salah satunya bahasa daerah. Karena dengan bahasa itu kuncinya untuk mengenali kebudayaan kita. Ya. Karena jika bahasanya saja kita tidak pahami, bagaimana bisa kita mengetahui pesan atau makna di balik yang tadi saya katakan, papasang. Sehingga memang ya tidak harus masuk dulu pada pemahaman yang mendalam, minimal dari persepsi dulu bahwa bahasa kita itu tidak bisa dihilangkan ya, dan harus dikembalikan fungsinya. Fungsinya sebagai apa itu bahasa daerah? Pertama, ketika dalam konteks pengantar pendidikan ya harus ada di kelas. Minimal di awal kelas itu ya, pada sekolah-sekolah awal di SD, SMP ya, itu minimal dalam fungsi kita, termasuk di SMA kalau memungkinkan itu, karena memang begitu banyak mata pelajaran, Sir ya. Bahkan maaf, ada juga sekolah yang mengganti dengan muatan lokal yang lain. Padahal sebenarnya aturan undang-undang itu sudah harus masuk ke jenjang pendidikan itu. Nah, jadi kembali lagi, sikap inferior, merasa malu, ya, merasa takut, ya, merasa minder, itu yang harus diubah yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah menghilangkan, meminimalkan aktivitas atau persepsi bahwa kalau saya menggunakan bahasa daerah Makassar ini atau Bugis dan seterusnya, itu saya terkucilkan. Ya, kita berkomunikasi hanya sendiri aja kayaknya, atau hanya 2 orang, 3 orang lah. Artinya hanya komunitas kecil itu. Tetapi sadarlah, ya, generasi Z atau anak mudaku, ya, saudara-saudaraku, ketika kita mengetahui aspek kebudayaan, ada rasa ketenangan juga. Ada rasa keinginan untuk kembali kepada kejayaan masa lampau. Mengapa? Kita tidak belajar sejarah, ya. Ini juga konteks kebudayaan jelas ada kaitannya dengan sejarah. Bagaimana, ya, Karaeng Galesong ya yang tetap gigih memperjuangkan keyakinannya sampai ke Malang ya. Kami dulu kan kuliah dulu di Malang, Sir ya. Jadi sempat juga berkunjung ya, berziarah dalam konteks ingin menapaktilasi bagaimana perjuangan Karaeng Galesong, bagaimana Sultan Hasanuddin, bagaimana Sultan Alauddin ya, bagaimana ya dengan Karaeng ya Tumapak di Sikalonna dan seterusnya. Jadi sebenarnya konteks ini selain dari menghilangkan atau meminimalkan ya inferior, sikap malu itu, kembali membaca lagi sejarah.
kembali membaca sejarah. Supaya apa? Supaya tumbuh, ya, tumbuh rasa ya peradaban kita itu di masa lalu itu sangat luar biasa. Malahan kalau kita konteks Islamisasi juga, wah, para sultan atau para raja Goa itu ya menerima Islam dengan ya secara langsung, ya. Karena apa? Adanya Datuk Ribandang dari Pulau Sumatera yang membawa agama kita, ya, agama Islam ke ya Nusantara, terutama di Sulawesi Selatan. Sehingga memang pada saat itu kita perlu lagi membaca sejarah. Ya, ini sikap yang kedua yang seharusnya perlu kita tanamkan. Iya, kecintaan itu ya kita tumbuhkan, ya, bagaimana generasi itu mengenal dulu tokoh-tokohnya. Karena banyak juga, mohon maaf, generasi kita yang lebih mengenal tokoh barat dibandingkan tokoh kita, ya. Ini menurut saya, mohon maaf, kunci juga untuk bagaimana menumbuhkan kembali sikap kebudayaan, ya, sikap kearifan lokal, ya, sikap basis identitasnya harus kita tumbuhkan dulu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana aspek perilakunya, Sir. Bagaimana maksudnya? Ketika kita berada di kelas atau di sekolah, ada simbol-simbol kebudayaan diperkenalkan. Dan itu tetap dikaitkan dengan aspek teknologi, tidak ada masalah. Ya, misalnya huruf lontara yang masuk dalam font, ya, font di Word atau font di aplikasi, atau mungkin aspek ini lagi yang kebudayaan kedua, ya, ketiga yang saya sampaikan, misalnya kelong atau papasang yang tadi, ya. Bagaimana syair-syair itu ya tetap dikontekstualisasi dalam era teknologi. Kita tidak bisa nafikan, kita tidak bisa tutup kerannya, karena keran informasi, keran teknologi begitu deras, sehingga kita perlu sejalan, ya, dengan konsep teknologi, tetapi kontennya, muatannya itu jangan dihilangkan. Ya, jangan dianggap hambatan. Jangan jadi hambatan. Kita jadikan dia peluang ya, untuk menjadi media atau menerapkan atau mengimplementasikan cultural value itu, ya. Jadi ada 3 konsep yang sebagai tawaran, ya, sebagai strategi untuk bisa kita maksimalkan, ya, pada generasi muda kita, ya, terutama Muslim youth kita, ya, pada perbincangan kali ini, ya. Karena penting itu, ya, yang bahasa Makassar, karena misal tadi pasangnya diterjemahkan, Iya. kayak ada yang kurang gitu. Kita belum pahami kan? Iya. Ketika kita belum tahu. Ketika dia disebutkan dalam bahasa Makassarnya tadi, ya, kita tahu, kita paham. Oh, ini maksudnya. Tapi yang lain maknanya berkurang ketika dia diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Iya. Kayak kurang garam gitu. Betul. Mungkin karena pengalamannya, orang yang memahami, orang yang mengalami atau merasakan itu sulit memang. Artinya kita tidak bisa menjelaskan sesuatu kalau kita belum rasakan dulu enaknya, manisnya itu bahasa daerah. Karena kita berada di lingkungan orang-orang yang mencintai, melestarikan, dan berada di lingkungan daerah. Artinya kampung ini tidak bisa dihilangkan, ini kampung kita. Jangan sampai identitas kampung, budaya kita dari mana ini sebenarnya kampungnya. Jangan sampai tidak pernah pulang kampung. Atau mungkin kita tidak tahu siapa tetangga-tetangga kita ini, orang-orang di sekitar kita masih menjaga kayak ini budaya Bugis Makassar atau tidak. Tapi bedanya kita dengan orang Jawa, misal orang Jawa ketika kemana saja mereka percaya diri membawa identitas mereka bahwa mereka adalah orang Jawa, mereka adalah orang Sunda. Orang Sunda, ya. Tapi tidak terlihat di orang Timur, ya. Misal orang Sulawesi, orang Papua biasanya dengan sengaja menyembunyikan logatnya, dengan sengaja menyembunyikan bahasa daerahnya. Apa ya pengaruhnya? Apakah sikap merendah diri itu pengaruhnya? Ya, kalau itu saya kira bukan yang tepat, ya. Artinya sikap merendah itu harusnya tidak di situ tempatnya. Artinya konteks itu tidak bisa diartikan bahwa ketika kita merendah, ya jangan menggunakan bahasa daerahku deh, bahasa Jawa yang kita berikan ibaratnya karpet merah. Harusnya tidak boleh di situ, ya. Logat Jakarta. Logat Jakarta, iya. Bahkan merusak kalau logat itu yang kita gunakan. Artinya mencampur, ya. Konteksnya mungkin kalau dalam bahasa ada interferensi kan, mengganggu bahasa itu kalau dicampur adukan, ya. Oke, jadi kembali lagi, memang orang-orang Jawa, bahasa Jawa, secara kuantitas memang jumlah mereka lebih besar. Ini tidak bisa kita nafikan, ya. Kuantitas, jumlah penuturnya masih sangat besar, ya. Sedangkan kita secara normatif memang agak lebih ya, artinya kurang lah dibandingkan mereka. Tetapi tidak boleh menghilangkan identitas itu, ya. Dengan cara apa kita perkenalkan juga. Suatu waktu saya ada di Malang, Jawa Timur, waktu kuliah dulu, saya diminta untuk berpuisi. Semua teman-teman saya menggunakan bahasa Jawa. Sayalah menggunakan bahasa Makassar pada saat itu untuk berpuisi.
dengan judul Mosaik Makassar. Jadi pada saat itu saya juga memperkenalkan ya bahwa saya ini dari Makassar. Artinya tidak boleh kita merasa bahwa ya kita ini tidak tahu apa-apa, ya tidak mau memperkenalkan bahasa kita atau bahkan tidak mau atau tidak malu lah ya, malu untuk memperkenalkan bahasa kita di orang-orang Jawa. Yang kedua sebagai kasus juga ini karena waktu kami diskusi di Malang juga itu ya termasuk beberapa teman menggunakan bahasa daerah waktu itu, bahasa Jawa pada saat itu. Saya sampaikan juga ya ini forum diskusi ilmiah ya menggunakan bahasa nasional. Artinya jangan juga menggunakan bahasa daerahmu karena saya ini dari Makassar bukan dari Jawa. Juga, lihat ya. konteksnya. Artinya kita perlu menghargai ya. Sekalipun saya waktu itu di kelas hanya satu orang ya, sendiri di kelas. Ini perlu juga kita menumbuhkan ya siri napace dalam konteks yang benar ya. Artinya ada aspek identitas, ada jati diri yang harus kita pertahankan, ada sesuatu yang perlu kita tonjolkan dalam konteks memperkenalkan bahwa oh ternyata Pak Dedi, Kak Dedi atau Dedi ini orang Makassar ya, bukan orang Jawa ya, sehingga memang perlu kita menghargai ya dengan kembali ke bahasa persatuan. Jadi satu sisi kita tetap juga mengutamakan bahasa Indonesia ya menguasai bahasa asing ya dan melestarikan bahasa daerah. Saya kira ini trigger terbangun bahasa kalau kita tarik pada tetap konteks Sumpah Pemuda kebahasaan iya. Sumpah Pemuda itu yang harus kita hargai ya. Jadi tetap mengutamakan bahasa Indonesia ketika dalam forum akademik, forum resmi, forum ilmiah sehingga tidak ada yang dianaktirikan ya, tidak ada yang salah artikan. Ya, saya kira demikian, Sir. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Dalam sudut pandang dosen bahasa Indonesia, Ya. Orang tua sekarang ada yang beranggapan bahwa mengajarkan bahasa daerah ke anaknya akan merusak bahasa Indonesia mereka. Ya, contohnya kalau aksen kita, logat kita ada tambahan NG-nya atau kurang G-nya antara dua itu. Kemudian susunan kalimatnya kadang kita menggunakan susunan kalimat bahasa daerah masuk ya. Sehingga bahasa Indonesia terasa kurang. Bagaimana sebagai dosen bahasa Indonesia melihat perkataan ini? Ya. Ya, kalau dianggap merusak itu juga benar. Maksudnya benar karena konteksnya itu konteks yang ilmiah formal. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia pada konteks formal betul-betul harus bahasa Indonesia. Artinya tidak boleh ada kesalahan. Ini kalau ada konteks yang harus kita pahami ya. Formal. Tetapi ketika pada konteks yang non formal, artinya di luar dari konteks yang formal tadi, misalnya di pasar bersama dengan teman ya, itu boleh saja kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dengan tambahan. Nah, ini tambahannya ada kata di, ada kata ko, ya, ada ya saya istilahnya dikotomi ya, dikotomi kan begitu ya. Jadi ada aspek ya sisipan-sisipan, serapan-serapan, istilah-istilah tambahan yang mungkin dianggap merusak ini. Yang paling ya. terkenal sekarang ji, ya, ada tambahan lagi ji dan mi ya. Artinya bagaimana Ji ya dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada masalah kalau konteks non formal. Jadi saya tetap menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita perlu adil. Kita bicara ini formal atau non formal ya. Jangan sampai kita sakurata semua tidak boleh. Nah, tidak begitu juga ya. Kita melihat persepsi ketika formal gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Konteks baik itu adalah konteks situasional. Konteks benar itu adalah konteks gramatikal. Jadi kita gunakan bahasa Indonesia ketika di formal, oke, kita gunakan formal ya, bahasanya harus bahasa freestyle ya, memang kaku terlihatnya ya, terdengarnya kaku. Tetapi kalau konteks non formal ya tidak ada masalah. Kita malahan mohon maaf Sir ya, menggunakan bahasa slang, bahasa-bahasa yang mungkin kita anggap pasaran. Justru aneh kalau kaku sekali kan. Nah, jadi ya tidak ada masalah, itu sesuatu yang boleh saja ya, apalagi justru memperkenalkan oh ternyata ada ji, ada ko, ada to ya. Hanya memang persoalannya lagi Sir, saya melihat itu kepada siapa kita berbicara. Ya, jangan sampai kita menggunakan yang tadi itu ketika ada orang yang lebih tua. Saya kira ini juga mampatabenya kembali ke situ. Tidak boleh kita menggunakan itu bahasa ya. Karena bahasa mencerminkan jati diri kita ya. Mak, di mana kok? Mana kok? Jadi kembali ke aspek akhlak ya. Jadi bahasa dan aspek akhlak, bahasa dengan aspek kebudayaan tidak bisa lepas. Bahasa dengan kebudayaan tidak bisa lepas. Iya. Apalagi bahasa dengan persepsi seorang Muslim. Nah, ini tidak bisa dihilangkan. Bagaimana persepsi dia menggunakan bahasa itu adalah anugerah Tuhan.
Iya, ada anugerah Tuhan yang harus kita sadari betul. Ini vokal-vokal konsonan keluar dari mulut, lisan ini ya. Kita mengucapkan kata-kata yang baik, indah, itu dari mana? Harus sampai pada kesadaran itu, ya. Harus sampai pada kesadaran ilahiyah bahwa ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah kasih ini kesempatan berbicara, tidak bisa Ki. Iya. Ditarik ke konsep bersyukur. Iya, bersyukur. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menggunakan bahasa dengan segala macam aneka ragamnya, konteks situasi yang sangat berbeda dan seterusnya. Iya. Ya, menarik sekali ini. Tapi kita dibatasi waktu. Iya. Ya, mungkin pesan ke teman-teman, Iya. pesan terakhir, ya apa yang ingin disampaikan ke teman-teman kita ini, Iya. para pemuda, khususnya pemuda Islam, Pemuda ya, Islam. dalam konteks pembicaraan kita kali ini. Ya, pesan saya bahwasanya aspek keislaman, aspek kebudayaan, pendidikan dan seterusnya itu bukan lagi sesuatu yang dipisah-pisahkan. Sesuatu yang sejalan, ya, karena memang tidak ada sekarang ilmu ataupun ya pengetahuan ya yang tidak berkaitan. Semua berkaitan, berkorelasi. Dan bagaimana persepsi kita dalam memahami sesuatu. Jangan sampai kalau kita mau maaf berislam lalu mengatakan budaya itu hilangkan semuanya. Saya kira kita perlu ada proses islamisasi, adaptasi ya. Mungkin betul di satu sisi ada kebudayaan yang ketika belum ada Islam itu yang perlu kita hindari ya, atau perlu kita melihat bagaimana konteksnya lagi kembali. Tetapi ketika itu masih sejalan ya, ketika itu masih mampu diadaptasikan, kenapa tidak? Kita gunakan kebudayaan dan itu selaras dengan aspek keislaman kita. Sehingga pesan saya tetaplah ya menggunakan persepsi worldview, perspektif kita dalam berislam ya, dan juga bermasyarakat dan juga berkebudayaan. Karena hal ini tidaklah dapat dipisahkan untuk menghadirkan generasi yang Z, ya generasi Z yang berkeadaban atau berperadaban. Yang saya kira memang tidak bisa hilangkan itu aspek kebudayaan kita di tengah-tengah gempuran teknologi, modernitas dan seterusnya. Jangan sampai kita kehilangan identitas, kita tidak tahu kita ini dari mana. Ya, demikian. Oke, keren sekali. Iya. Ya, begitu teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.